Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Khairul Ummah, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMPS Islam Terpadu Kausar Ilmi Kabupaten Sijunjung. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran, pemanfaatan dan penerapan pengalaman budaya positif bersama rekan guru di SMPS Islam Terpadu Kausar Ilmi Kabupaten Sijunjung. Terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah atas kesempatannya dan waktunya yang memang digencarkan oleh kurikulum merdeka. Makanya salah satu tugas kami adalah berbagi tentang materi ini. Baik Ustaz Ustazah, mungkin topik ini tidak asing lagi bagi kita tentang budaya positif. Namun sedikit lebih banyak Anda dapat ilmu yang sangat berharga selama mengikuti budaya ini. Baik Ustaz Ustazah, izinkan Anda menyampaikan apa yang Anda dapatkan selama proses pembelajaran Anda. Mudah-mudahan yang Anda dapatkan juga dapat dirasakan oleh teman-teman yang lain. Nah, Ustaz, untuk konsep inti dalam budaya positif di sini ada berbagai macam. Makanya pada materinya, karena konsepnya banyak yang dipelajari di materi ini. Yang pertama perubahan paradigma baru, karena kita perhatikan dari kurikulum Ustaz, yang mana hari ini kita berada pada kurikulum merdeka. Jadi butuh paradigma yang harus diperbarui. Nah, khususnya kepada kita guru-guru dari kementerian itu mencanakan salah satu tujuannya selain kurikulum berubah, itu paradigma guru terhadap pembelajaran, terhadap pendidikan itu berubah. Nanti anak akan coba sedikit mengulas paradigma baru ini. Selain itu adalah disiplin positif. Nah, ternyata di disiplin positif itu adalah salah satu bagian kecil dari budaya positif. Nah, jadi disiplin positif yang kita ikuti, kita dengar selama ini, ternyata induknya adalah budaya positif sasaran. Selain itu ada nilai-nilai kebajikan, ada kebebasan manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol seorang guru, ada keyakinan kelas, dan ada yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, semua ini dipelajari dalam modul budaya positif. Nah, kita coba untuk mengkaji satu persatu saja. Nah, kita masuk kepada paradigma baru. Nah, sebenarnya ini paradigmanya dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara. Itu pada tahun 1937 beliau membuat buku yang mana kata beliau dalam bukunya, peran kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, seorang petani yang mana dia cuma bertujuan untuk menuntun tumbuh kembang padi yang ditanamnya. Tidak ada yang lain dari itu. Nah, seorang guru dikonotasikan oleh Hajar Dewantara demikian saja. Nah, kita dituntun untuk menuntut apa? Menuntut siswa atau murid kita. Jadi petani menuntun padi, kalau kita karena Hajar Dewantara tugasnya adalah menuntun siswa. Katanya menuntun peserta, bukan menuntut. Jadi Hajar Dewantara mereka kan kata menuntun. Bahkan di kalimat yang lain beliau mengatakan peran kita bukan menuntut. Dengan berbagai hal yang kita inginkan, anak kita ingin demikian, agar anak kita ingin seperti ini, itu bukan peran seorang guru menjadi Hajar Dewantara. Tapi kita menuntut apa yang dia tuntut saja. Nah, kata Hajar Dewantara yang itu adalah dua kodrat. Karena setiap kita pun dulu belajar dari seorang murid atau siswa baru menjadi guru. Kita harus memiliki setiap kita itu ada dua kodrat saja. Yang pertama kodrat zaman, yang kedua namanya kodrat alam. Kodrat zaman itu di mana kita dilahirkan. Pada tahun berapa kita lahirkan? Di era apa kita dilahirkan itu adalah kodrat zaman.
Sedangkan pada alam itu di mana kita ditempatkan, di mana kita berada. Kalau kita berada di lingkungan sekolah Islam terpadu, maka pada alamnya adalah nilai-nilai Islam. Nah, anak-anak kita yang jadi murid hari ini, maka mereka berada pada zaman yang serba maju teknologinya, tidak sama dengan kita yang dulu. Nah, jadi kata Raja Dewantara pada tahun 1937. Nah, kita seorang guru harus menuntun siswa kita ke arah demikian sesuai dengan program alam dan pada zamannya. Nah, kalau seorang petani supaya padinya itu tumbuh dengan subur, nah kira-kira apa yang dilakukan oleh petani misalnya? Ya, memberi pupuk. Nah, di sini jelas dalam kutipan buku yang ada kutip Ustaz Salah di sini katanya memperbaiki kondisi tanah. Itu salah satu kiat dari seorang petani supaya hasil padinya itu tumbuh subur. Nah, kalau kita seorang guru ingin siswa kita dengan hasil yang terbaik, maka kita perbaiki kondisi tanah. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya kondisi tanah itu kalau dikonotasikan dalam sistem pendidikan itu adalah lingkungan sekolah saja. Nah, di mana tempat tumbuhnya padi, di mana tempat anak-anak kita tumbuh, itu adalah kondisi tanah yang dikonotasikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kita perbaiki dulu kondisi tanah atau kondisi lingkungan kita. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, berikutnya setelah itu kita memelihara tanaman padi, lalu memberi pupuk dan air dan sebagainya saja. Nah, dengan memperbaiki lingkungan sekolah, gimana caranya? Kata Ki Hajar Dewantara. Nah, caranya itu adalah dari materi kita hari ini salah satu cara dari banyak cara yang bisa kita lakukan dan yang dilakukan oleh guru adalah materi kita hari ini. Jadi paradigma baru ini yang mana kementerian ingin sekali kita berubah beralih dari selama ini kita banyak menuntut kepada siswa kita. Nah, kata Bapak pendidikan kita malah bukan menuntut tapi banyaklah menuntut. Ibarat seorang petani tadi saudara. Nah, itu yang pertama saudara. Nah, sekarang anak ingin sedikit merubah paradigma dan ingin mencari tahu dari saudara semuanya. Nah, anak ingin saudara mencari teman 2 atau 3 orang. Boleh? Saudara 2 atau 3 orang izin silakan cari teman 2 atau 3 orang. Boleh berempat dulu boleh, Bapak. Senyaman mungkin saudara. Senyaman mungkin. Udah ini satu-satunya berempat pakai simpel ya saudara. Dia berempat dan bertiga. Nah, sekarang saudara tentukan salah satu teman yang ingin dia menyimpan sesuatu. Yang siapa dia? Satu orang teman. Dia mempunyai rahasia besar. Ya, siapa temannya? Ketika satu orang. Satu orang, cukup satu orang aja yang menyimpan rahasianya saudara. Udah, saudara? Udah? Nah, sekarang ini saudara. Jadi ada seseorang di antara kita, di antara kelompok kecil yang dibentuk, dia memegang suatu rahasia terbesar dalam hidupnya. Bagi itu sesuatu yang sangat berharga yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Walaupun itu dari segi nilainya atau dari kualitasnya, terserah. Pokoknya ibaratnya yang memegang sesuatu yang sangat berharga, tidak ada nilainya yang bisa menanggung yang dipegangnya. Izin satu orang tersebut tolong kepangkan tangannya saudara. Ya, kepangkan tangannya. Ingat ya, mindset dalam ingatannya bahwasanya itu tak boleh tahu orang lain, cukup yang mengepalkan saja yang boleh. Semuanya, kalau semuanya nanti gak ada dunia boleh menjadi dengan satu semuanya.
Nanti yang lain jadinya. Nah, setelah ada satu orang, sisanya saudara, teman yang lain, silakan bujuk temannya dengan berbagai rayuan supaya dia mau membuka rahasianya. Ayo, silakan bujuk. Izin ada pakai. Boleh bujuk bisikan, boleh pokoknya bisa ini dengan sesuatu yang sangat berbeda boleh. Izin boleh pakai ini. Oke, yang menunjuk satu orang pertama itu rahasia dia atau orang berharga yang dimilikinya dan orang lain tidak boleh tahu. Jadi disimpannya baik-baik dengan menempelkan tangan. Nah, sekarang teman yang lain silakan rayu orang tersebut untuk mau dia membukakan berbagai iming-iming. Salah boleh untuk salah bunyi dengan mobil Alfa, Lamborghini dan semacamnya. Pokoknya dia mau membukanya. Ada tak? Oke, boleh. Ada yang mencoba untuk merayu? Ini mau coba merayu Sabina. Ada sesuatu yang disimpan dari Sabina. Ayo siapa? Boleh izin? Boleh. Coba Sabina. Sabina. Oke, makasih. Gak mau. Ada lagi saudara. Tadi walaupun sederhana saudara. Oke, terima kasih. Sedikit permainan sederhananya memang dia sederhana tapi ada sesuatu pertanyaan yang sangat kuat terhadap materi ini yang kita bahas. Kira-kira tadi Ustaz ada teman yang terlalu gitu insya Allah. Ada nggak teman yang terlalu ingin membukanya? Tidak ada ya. Tidak ada. Ada yang terlalu satu yang terlalu ada. Nah pertanyaan pertanyaan nah satu pertanyaan terbesarnya kira-kira siapa yang punya kendali memegangnya saudara? Kalau kita dipegang sesuatu rahasia di tangan kita, yang punya kendali siapa? Kita sendiri kan saudara. Yang memegang kendalinya kita sendiri yang punya. Nah jadi kayak itu saudara, kita itu punya kendali terhadap diri kita masing-masing. Begitu juga anak-anak kita, mereka punya kendali terhadap diri kita masing-masing. Kenapa? Ini saudara, karena ada miskonsepsi terhadap teori kontrol yang ada di dalam dunia pendidikan. Miskonsepsi yang pertama saudara, guru itu mengontrol murid. Itu banyak sekali hari ini bahwasanya ilusi ini kita lakukan. Kenapa? Kita punya power bisa mengontrol murid. Tapi nyatanya itu adalah satu miskonsepsi yang salah. Yang kedua, semua penguatan positif yang kita berikan kepada siswa kita, baik itu bentuknya efektif atau bermanfaat, seperti tadi saudara sibuk merayu. Nah kalau begini tiga yang berhasil ya ada yang tidak berhasil walaupun dirayu. Nah kemudian ada kritik dan kekuatan rasa bersalah. Nah mampu meningkatkan karakter, itu salah dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir itu orang dewasa boleh memaksa. Karena ingat lagi saudara, yang punya kendali kira-kira siapa saudara? Diri orang yang pribadi saudara. Sisi kita punya kendali terhadap diri kita masing-masing. Siswa juga memiliki kendali terhadap diri kita masing-masing. Makanya dalam suatu permainan tadi, yang punya kendali terhadap diri masing-masing itu lebih kokoh, tidak terlalu menunjukkan para lain. Nah, antara empat miskonsepsi ini, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari berbagai masalah. Yang mana
ini tidak baik tentunya bagi kita. Nah, dengan miskonsepsi ini kita coba lihat perbandingan dari stimulus respon dan stimulus yang berupa teori kontrol, saudara. Nah, kalau di sini kalau respon itu kebutuhan itu kita anggap sama semuanya, saudara. Kalau kita mengadopsi stimulus respon, kita menganggap bahwasanya siswa kita itu punya kebutuhan yang sama dengan kita, atau semua siswa kita kebutuhannya sama. Ternyata berbeda, saudara. Kalau kita mengadopsi teori kontrol, yang mana itu kebutuhan itu berbeda setiap manusia. Yang kedua, dari sudut pandangnya itu berbeda. Kalau dia teori kontrol, kalau yang stimulus respon itu sama semuanya, saudara. Nah, dari dua perbandingan ini, saudara, ada perbandingan yang sangat bertolak belakang, saudara. Nah, mana yang lebih baik? Kalau kita bertanya mana yang lebih baik, maka tentu kata Ki Dewantara, yang mana oleh Ki Dewantara mengutip perkataan dari Tedros, seorang pakar psikolog. Nah, yang lebih baik itu adalah teori kontrol. Dan dari segi apapun, teori kontrol itu adalah yang terbaik, bukan teori respon. Maknanya di sini, saudara, kita memberikan sesuatu, baik itu arahan, penguatan. Kalau kita ingin respon dari siswa, kita memberikan sesuatu, inginnya respon dari siswa, maka kita mengadopsi stimulus respon, saudara. Tapi kalau kita fokusnya kepada peran kita, dan kita memberikan nasihat dan semacamnya, yang mana mereka memiliki kendali sendiri, tapi posisi kita dalam mengontrol itu adalah kita menggunakan teori kontrol. Nah, gimana cara kita memposisikan diri kita kepada teori kontrol? Itu memang sulit, saudara. Nah, memang sulit, saudara. Kenapa sulit? Makanya kata Stephen Covey bahwasanya untuk berubah dari untuk membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, baik itu dari sikap dan perilaku, itu memang sulit, saudara. Tapi katanya bisa kita ubah dengan cara kita mengubah kerangka acuan kita dulu. Selain itu, kita bagaimana melihat dunia, gimana kita melihat lingkungan, itu juga kita ubah, saudara. Ini kembali dari kepada para pengembara. Jadi kata Stephen, bahwasanya kita bisa berubah secara perlahan, tergantung paradigma kita yang kita ubah. Kalau kita tak berubah paradigma kita, saudara, nah kita akan berada stagnan pada posisi, maka kita tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan paradigma yang baru, yang mana terjadi perbedaan yang sangat signifikan, bertolak belakang antara dua teori tadi, saudara. Nah, di sini kita masuk pada poin yang kedua, saudara, dari budaya positif. Itu adalah disiplin positif. Nah, saudara, mungkin saudara sebagian sudah tahu bahwasanya disiplin itu maknanya itu adalah belajar, saudara. Tanpa disiplin itu secara bahasa itu maknanya adalah belajar. Jadi pendisiplinan bukan menekan, tapi melatih atau memberikan pelajaran. Itu maknanya disiplin. Nah, disiplin itu mengacu kepada diri, saudara. Disiplin diri memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Itu disiplin positif. Nah, tujuannya, saudara, ingat, saudara, di sini ada kesadaran memperdayakan orang atau kesadaran diri kita, menghargai dan terhindar dari imbalan. Ingat, saudara, bahwasanya kalau disiplin positif itu sangat bertolak belakang daripada imbalan. Yang kedua adalah penghargaan, yang ketiga adalah ancaman dan hukuman. Itu bukan disiplin positif, yang sangat bertolak belakang dengan itu. Ketika kita melakukan disiplin positif, maka kita tidak boleh melakukan empat hal. Itu penghargaan yang tidak baik, saudara. Kenapa penghargaan tidak baik? Ternyata ada sebuah teori dicoba, saudara, hasil penelitian dicoba kepada seorang wartawan yang baru magang. Seorang wartawan ini dia berhasil membuat suatu surat kabar berita acara di surat kabar yang viral, sangat bagus beritanya.
dia berhasil. Tak kalah keberhasilan ini dilihat oleh atasan, dia diberikan sebuah penghargaan. Apa yang terjadi kemudian setelah itu? Kualitasnya menurun besar. Ternyata penghargaan itu tidak banyak. Walaupun itu adalah penelitian yang sengaja ya saudara, maknanya ada dicari orangnya dari sengaja yang diberi penghargaan, ternyata terjadi penurunan dibandingkan orang saya sama sekali tidak diberikan penghargaan. Ketika dibandingkan orang yang diberi penghargaan itu akan lebih condong kepada penurunan prestasi. Jadi kedisiplinan positif itu bukan untuk memberikan penghargaan, apalagi ancaman dan hukuman sosial. Nah, karena yang dituntut di dalam disiplin positif itu adalah tanggung jawab orangnya. Karena kembali lagi kepada para ulama kita tadi, bahwasanya setiap kita punya kontrol dalam diri kita sendiri. Bayangkan sama saudara, udah pandai kita menceramai, menghukum anaknya, tapi ternyata besoknya diulangi lagi. Beberapa kali kemudian diulanginya lagi. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak kita bentuk tanggung jawab kepada orang. Karena dia yang memiliki kontrol terhadap diri kita. Sama dengan kita itu punya kontrol terhadap diri kita masing-masing. Kita ingin gimana, apa yang ingin kita lakukan, itu kontrol diri kita masing-masing. Nah, berikutnya saudara, tujuannya adalah membentuk disiplin diri, berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang diakui oleh semua orang. Nanti ini ada pembahasan khusus saudara. Di situ kita ada lebih dulu. Baik saudara, kita lanjutkan. Jadi disiplin positif itu menekankan kepada motivasi intrinsik yang ada di dalam orangnya, di orangnya, sehingga siswa itu dia berperilaku ke arah yang lebih baik berdasarkan keinginannya sendiri. Jadi nggak ada dipaksa, nggak ada diancam dan semacamnya, tapi keinginan dirinya sendiri. Itu adalah disiplin positif saudara. Nah, sekarang saudara, nih pertanyaannya jika coba kita tanya kepada diri kita masing-masing saudara, bagaimana? bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu,
Apakah kita melakukan itu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu kita lontarkan kepada diri kita sendiri, pribadi saudara. Nah, jawabannya tentunya kita tahu masing-masing saudara. Ya dia apa jawabannya saudara? Nih, ketika pertanyaan pertamanya, bagaimana kita berperilaku? Ya, kita bertingkah laku. Di tempat kalau melakukan sendiri. Oke. Nah, kalau pertanyaan ini gimana rasa? Mengapa kita melakukan sesuatu? Ada nggak kaitannya? Apakah karena dorongan dari orang lain atau memang gini saudara? Memang itu bentuknya atau memang itulah ketentuannya bagi kita. Kita melakukan sesuatu memang itu tidak dibentuk. Tapi kita tahu saudara, ketika kita melakukan sesuatu selain dari keinginan diri kita sendiri atau motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita, terkadang kita juga butuh dorongan dari lingkungan atau orang lain. Nah, orang lain itu sesuai dengan keadaan kita saat itu saudara. Nah, kalau siswa mereka berada di lingkungan kita, terkadang mereka melakukan sesuatu itu karena ada keadaannya mereka itu saudara. Memaksa mereka untuk melakukan itu karena mereka berada pada saat yang demikian. Karena memang dorongan orang lain. Karena tidak semuanya yang kita lakukan itu keinginan kita bisa. Tidak salah juga orang yang berperilaku itu karena dorongan orang lain tidak saudara. Karena ada kemungkinan itu disesuaikan dengan kondisinya. Nah, makanya saudara, jawabannya ada beberapa hal ini saudara. Ketika kita melakukan sesuatu, kebanyakan kita atau siswa kita yang utamanya adalah menghindari ketidaknyamanan saudara, atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan berupa kepujian saudara dari kita, atau bentuk hadiah dari semacamnya, atau menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dari yang mereka percaya. Nah, kalau yang ketiga ini alasannya saudara bisa tidak kita kelompokkan ke dalam beberapa hal yang kita saudara. Kalau ini munculnya dari mana? Dari luar. Sedangkan yang ini salah dari dalam. Nah, jadi faktor terdorong itu ada dua saudara. Sebenarnya ada dua. Yang pertama faktor ekstrinsik atau berasal dari faktor luar. Yang kedua ada faktor intrinsik. Jadi motivasi itu ada muncul dari luar, ada muncul dari dalam diri. Nah, kalau pertanyaannya di antara dua faktor ini, contohnya masih banyak ya saudara. Anak cuma mengutip 3 ini aja. Nah, kalau pertanyaannya di antara dua faktor ini mana yang lebih baik? Kira-kira mana jawabannya saudara? Iya, jawabannya adalah intrinsik. Nah, makanya untuk memunculkan faktor motivasi intrinsik itu sangat payah saudara. Sangat payah kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri seorang murid. Dari alih-alih dia mereka menerimanya karena ya dua faktor ekstrinsik yang kita berikan kepada mereka. Nah, jadi motivasi ini saudara mendorong kita, dan motivasi dua tadi mendorong kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada beberapa dasar kebutuhan manusia saudara. Jadi kalau kita kali ini saudara, kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti ada alasan. Dan kebanyakan kita memenuhi kebutuhan dasar kita saudara. Atau siswa kita mereka bertingkah laku kadang-kadang saudara itu adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kalau siswa kita ada yang suka mengganggu, mungkin barangkali kebutuhan dasar mereka tidak dapat dipenuhi. Kalau mereka berkata kotor dan semacam ini, ada kebutuhan dasar mereka yang dipenuhi. Bahkan ini saudara, mohon maaf, kita punya kasus
siswa kita yang mengambil barang dagangan diperas, saudara. Nah, kalau kita telusuri, mungkin barangkali ada kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasar itu ada 5, saudara. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, menyangkut makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang yang harus saya terima. Itu orang yang saya terima, diperlakukan, berbagi, bekerja sama, menjadi suatu bagian tertentu atau kelompok. Ketika hal-hal ini tidak terpenuhi, saudara, maka dia akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang lain. Kalau kebutuhan dasar makanan yang tidak dapat, dia akan mencoba untuk mendapatkannya, saudara. Mungkin dengan bertingkah yang salah. Begitu juga untuk kebutuhan dasar yang lain, yaitu kekuasaan. Dia membutuhkan diri, mempunyai diri, dianggap memiliki memimpin, berprestasi. Karena anak kita itu punya jiwa pemimpin, saudara. Nah, tidak menutup kemungkinan mereka mengintimidasi iman yang lain. Kenapa? Karena jiwa kepemimpinannya itu kebutuhan dasarnya terhadap penguasaan itu tidak dapat, sehingga dia mencari orang yang lemah yang bisa ditekannya. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu mungkin adalah tidak selain dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang mana kebutuhan dasar kita tadi mana sosial. Nah, dia ada pertanyaan ini. Untuk soal yang pertama, kira-kira kebutuhan apa? Ayo. Gimana? Kebebasan. Jawablah. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Menghargai. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jawabannya pada kesenangan. Apa maksudnya jawabannya? Ada yang kesenangan. Apa nama ceritanya dulu? Dihargai. Ada lagi salah. Nah, kira-kira di sini poin pentingnya ini, saudara. Yang disalahkan siapa? Siswanya. Nah, siswanya dilarang untuk bernyanyi. Padahal dia senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang dia tidak dapat? Kebebasan. Iya. Ada arah kebebasan, ada yang tadi kesenangannya, kesukaannya. Dia cuma bernyanyi, tapi kita nggak dapat, dia nggak dapat, sehingga dia mencoba ketika kita belajar, dia coba untuk merebut kebebasannya tadi, kegemarannya tadi. Nah, jadi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah bisa jadi kebebasan ataupun kegemaran sang anak. Nah, kalau soal yang kedua, saudara, perhatian, dulu tidak punya sepatu hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Cuma perihal pakai jepit rambut baru aja tidak ada masalahnya. Jadi apa saudara? Perhatian, kebebasan, kasih sayang. Nah, hal-hal yang seperti ini, saudara, ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak pernah didapatkan, sehingga mereka berbilang bersalah. Nah, yang ketiga, saudara, kebebasan. Aku bosan masa belajar cuma gitu aja, dengan ibu-ibu aja. Kebebasan. Ya, kebebasan. Sepakat kita kebebasan. Ya, kalau pertanyaan terakhir. Saya terjadi kerasa. Jadi aku sebab walaupun tidak rapi. Kira-kira apa saudara? Ini gambarnya bagus. Dipertontonkan di depan kelas kepada orang lain. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dapat oleh sana? Dihargai. Ya, dihargai.
Nah, jadi ada kebutuhan dasar kita atau siswa kita yang tidak kita penuhi, yang mana mereka mencoba melakukan sesuatu yang salah gara-gara itu bisa salah. Nah, ini contoh yang dapat Anda lakukan saudara. Nah, sekarang kita masuk ketika kebutuhan dasar ini mereka melakukan sesuatu. Ada pilihan kita untuk mengikat mereka. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada namanya istilahnya restitusi. Kalau dia hukuman, itu dia tidak terencana, tiba-tiba aja. Kalau ada satu kasus yang seperti tadi, dia tiba-tiba aja diambilnya buku tulisan anaknya, dipertontonkan ini, ditempelkan kepada teman-temannya. Nah, atau dia tidak tahu apa yang akan terjadi, atau dia tidak dilibatkan saudara. Nah, dan dia bersifat satu arah. Cuma yang punya kendali adalah orang yang hukum. Dan dia berupa fisik biasanya saudara. Atau psikis. Kalau tadi kan psikisnya, mental anaknya. Atau yang lainnya berupa hukuman, kalau dia orang bendera, yang bendera atau sebagainya saudara itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi berbeda sedikit. Bedanya apa saudara? Dia berencana, disepakati. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan guru memonitoring murid selalu. Dia terus saja konsekuensi. Nah, yang ketiga, ada pilihan ketiga adalah restitusi saudara. Itu mencoba menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara kolaboratif saudara. Itu kerjasama saudara antara guru dengan siswa. Jadi siswa yang bersalah kita menjembataninya saudara. Nah, itu yang restitusi. Kita mencoba menggali apa yang bisa dilakukan oleh sang anak. Itu adalah restitusi. Jadi ada 3 pilihannya ketika siswa kita melakukan kesalahan. Nah, kira-kira saudara, kalau yang ini antara yang ketiga kita kategorikan 2 jadinya hukuman atau konsekuensinya. Poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu sanksi atau hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau hukuman gimana tadi saudara? Tiba-tiba. Terus dia fisik dan psikis. Dia satu arah. Itu adalah yang pertama makanya hukuman. Yang kedua saudara, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman tadi karena dia fisik tadi. Dan yang ketiga, push up 15 kali masih hukuman. Yang keempat, ya sanksi atau konsekuensi. Ya, di sini walaupun udah ada nih kerjasama, tapi maaf bukan kerjasama. Di sini ada tidak tiba-tiba hukumannya, ada tawar menawar. Tapi yang dirugikan lagi ada muridnya. Nah, kadang muridnya masih. Nah, itu yang konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi atau konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu sendirian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sanksi atau konsekuensi atau hukuman salah. Kalau yang misalnya sanksi atau konsekuensi sepakat. Kalau itu kan udah ada aturannya. Ya. Hukuman kan tiba-tiba. Ya. Ini tiba-tiba atau ada aturannya? Ada aturannya berarti sanksi. Oke, sepakat pada sanksi. Dan terakhir, ya hukuman. Ya, tiba-tiba. Nah, itu adalah hukuman. Nah, jadi sanksi dan hukuman itu benar-benar tipis. Tapi ada kesamaannya, saudara. Kesamaannya sama-sama baiknya kita. Nah, sanksi dan hukuman
itu kita hindari. Nah, kenapa kita butuh hindari, saudara? Karena pada institusi kita ada hal yang kita sepakati secara bersama. Boleh, saudara? Hadir, saudara? Hadir, saudara? Bukan diganti dengan saudara. Karena saudara mengingatkan diri saudara. Nah, jadi ini saudara. Tadi kenapa institusi? Karena ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita ambil dari anak, dari kesalahan yang dilakukannya. Ya, saudara. Nah, secara teori saudara, dia ada 6 sebenarnya saudara, tapi hampir sama semuanya. Dan hampir kita semuanya tahu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, yang diketahui oleh banyak orang, berlaku secara umum. Seperti kalau profil pelajar Pancasila kita sudah tahu ya saudara. Ternyata profil pelajar Pancasila itu adalah nilai kebajikan. Selain itu ada lagi 9 pilar karakter, teori 9 pilar karakter, ada 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, dan 9 buah itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ada yang sikap murid menurut IBO itu udah berapa? Nah, jadi banyak yang semuanya hampir semuanya saudara. Bedanya cuma diperinci satu-satu. Jadi ada 6 nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini setiap kita punya saudara. Karena yakin setiap kita punya. Setiap kita punya nilai kebajikan. Seperti dermawan. Kadang-kadang kita punya. Jujur. Apalagi siswa kita saudara. Mereka punya nilai kebajikan ini. Tapi cuma kondisi mereka lah pada saat itu berbuat salah, dan mungkin bisa jadi mereka berbuat salah karena ada kehidupan dasar mereka yang tidak dipenuhi. Nah, gimana caranya kita untuk mengambil kembali nilai kebajikan pada diri mereka? Nah, salah satu caranya adalah dengan cara kolaboratif melalui pendekatan restitusi dan kesadaran. Nah, selain itu nilai kebajikan ini saudara, kita bisa munculkan di kelas-kelas kita saudara. Nah, di sini keyakinan kelas, melalui keyakinan kelas yang mana nilai-nilai kebajikan itu bisa kita pupuk dari anak-anak kita. Ya saudara. Keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas ya saudara. Saudara tahu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada kira-kira Zah nggak tahu bedanya? Oke. Ada lagi saudara ada tahu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Apakah sama? Peraturan kelas dengan keyakinan? Gimana saudara? Keyakinan kelas dengan peraturan itu tidak sama saudara. Apa bedanya? Nih coba lihat. Pembentukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak saudara. Dia sifatnya abstrak. Kalau dia peraturan kelas jelas, ini yang melanggar, ini hukumannya. Tapi kalau keyakinan kelas tidak saudara, dia abstrak saudara. Tapi dia pernyataan yang universal. Dia berlaku untuk semua yang ada di anggota kelas ini. Walaupun dia abstrak, tapi dia berlaku untuk semua yang ada di dalam kelas. Selain itu, dia pernyataannya positif saudara. Kalau keyakinan kelas, dia positif. Kalimat-kalimatnya positif. Kalau peraturan gimana kira-kira saudara? Lawannya ya saudara. Kalau ini yang dilanggar, ini hukumannya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kalau keyakinan itu berangkat dari kalimat-kalimat yang positif. Nah, dan berikutnya disesuaikan dengan kondisi kelas sekolah yang mudah sehingga mudah diterapkan saudara. Kalau kita dalam lingkungan sekolah Islam, maka keyakinan kelas bisa kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang Islaminya saudara. Dan yang berikutnya, semua warga sekolah kalau dia keyakinan sekolah atau warga kelas kalau dia keyakinan kelas itu dilibatkan dalam keyakinan. Dan yang poin penting dari keyakinan itu adalah poinnya adalah nilai-nilai kebajikan. Bukan hukuman, atau poinnya adalah konsekuensi dan hukuman yang tadi. Kalau kita melanggar ini hukumannya, ini konsekuensi bukan. Itu adalah peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan tidak. Nah, pertanyaannya bagi kita, gimana cara membuat keyakinan kelas?
bagi usaha yang tidak punya keyakinan keras, anak-anak masuk ke beberapa kelas ngajar udah ada muncul beberapa keyakinan keras. Nah berarti sebenarnya kita udah lakukan ya usaha. Jadi caranya mungkin yang perlu kita kontrol lagi usaha. Kenapa? Karena barangkali saat kita mencoba untuk memberikan atau membuat keyakinan kelas di kelas, anak pernah coba pada mata pelajaran IPA saudara, buat keyakinan kelas pada mata pelajaran IPA aja itu luar biasa sulitnya. Karena anak awalnya dulu marah-marah gimana cara membuatnya. Akhirnya ada coba, ternyata payah buatnya. Apa yang payahnya saudara? Payah memunculkan keyakinan dari siswa-siswa kita. Mereka kebanyakan diam dan menerima apa adanya. Padahal semestinya keyakinan kelas itu kita libatkan anak kita. Anak-anak yang berkeinginan seperti apa kelas ini mereka, kondisi kelas seperti apa mereka yang ingin. Nah mereka yang menggambarkan keinginan. Dan itulah yang akan dijadikan keyakinan kelas. Nah dalam program guru penggerak ternyata Anda belajar cara membuat keyakinan kelas itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah namanya tabel T. Tabel T itu kita diskusi dan kolaborasi dengan kalau keyakinan kelas berarti warga di kelas. Itu memunculkan sifat-sifat yang positif atau sesuatu nilai kebajikan apa yang ingin kita munculkan. Kalau kita ingin sifat yang positif, berarti nilai kebajikan yang ingin kita munculkan adalah sifat positif, maka kita buatkan tabelnya. Kalau sifat positif itu kayak apa tampaknya? Gimana yang tidak tampak harus digambarkan semuanya siswa yang kedua. Atau kalau yang keyakinan sekolah berarti warga sekolah. Atau tabel D, saudara. Tabel D itu ada terbagi tiga yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, jadi kayak apa kita inginnya keyakinan kelas itu dari segi terlihatnya, terdengarnya atau berperilakunya kita. Ada yang ketiga namanya tugasku dan tugasnya saudara. Itu tekniknya. Nah, di sini kita menggambarkan apa saja tugas guru, apa saja tugas murid, apa saja yang bukan tugas guru dan apa saja yang bukan tugas murid. Sehingga ada keyakinan kelas yang bisa dihasilkan. Yang mana semuanya itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang tadi saudara. Yang sangat banyak poin nilai kebajikan. Baik itu 9 pilar atau pelajar Pancasila itu bisa dimunculkan di sini. Nah, gimana bentuknya? Pertanyaan kita mungkin gimana bentuknya? Ini yang kita coba lakukan saudara. Ini contoh dari keyakinan kelas yang ada. Di sini setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Perlu saling menghargai namanya tadi saudara. Nah, ada keyakinan kelas 1, kelas 5, kelas 7, dan kelas 9. Nah, kira-kira apa yang sama di sini semuanya saudara? Apa yang sama? Teori keyakinan kelas tadi bahasanya kalimatnya harus positif. Semuanya kalimatnya positif saudara. Tidak ada yang negatif kalimatnya. Sehingga ketika siswa kita membaca dan meyakininya bahwasanya itu adalah keyakinan mereka dan termindset di otak mereka adalah hal-hal yang positif. Nah, ini contoh keyakinan kelas dari beberapa sumber yang kita dapatkan. Nah, semua kalimat yang positif dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan saudara. Itu ada kebaikan, ada hampir dan semacamnya. Nah, anak pernah mencoba. Nah, ini bentuk ya saudara di kelas 3 dan 7C. Nah, ini bentuknya keyakinan kelas yang mana semuanya itu poin-poin kebajikan saudara. Nah, di awalnya ada ini dulu buatnya. Ini adalah kolaborasi ya saudara. Makanya ini adalah tugas PMT mana dengan Ustazah Yuki waktu itu. Makanya ada kolaborasi sehingga PMM-nya bisa jebol. Keyakinan kelasnya kayak ini sederhana sekali saudara. Ternyata bukan seperti ini saudara. Ada nilai kebajikan yang diperinci sedikit saudara.
Boleh kan sekarang ada gini, boleh nggak salah, boleh belajar kayak gini. Tapi yang kayak ini lebih baiknya. Ternyata ada kalimat dalam bentuk kalimat. Disiplinnya itu siapa yang mendisiplinkan semacam ini? Nah, sifatnya kayak gini, sasaran sifatnya apa sahabat? Coba disiplinnya sih dari mana? Nah, bentuknya berupa keyakinan universal dan semacamnya. Itu contoh keyakinan jelas. Nah, posisi kontrol kita ini sahabat. Ketika kita ngomong siswa, ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembawa rasa bersalah, yang ketiga Tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, betul ya Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal di kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba. Nah, kira-kira yang paling baik adalah saudara. Yang terakhir. Nah, apa tandanya saudara? Ya, kesadaran namanya. Jadi ada gurunya saudara. Yang pentingnya ini ya saudara. Bahasa tubuhnya suaranya datar, tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Dan di sini poinnya adalah menanya beberapa pertanyaan yang mana jawabannya itu adalah pemenuhan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh anak. Bukan kita yang menemukan solusinya.
muncul ketika kita menindak kesalahan siswa, kira-kira posisi mana yang muncul yang kita lakukan itu saja. Kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Di antara posisi 5 tadi, 5 posisi kontrol, ini termasuk posisi yang mana saja. Saya kecewa dengan kamu. Dia ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman. Nah, Ustaz-Ustaz yang dari Imam, ya kan? Ternyata ada hal yang penting dari Imam. Sudah 2 tahun lalu juga, ada dapat laporan bahwasanya Imam itu setiap hari Senin Ustaz datang sekolah terlambat. Saat ditanya, ternyata dia terlambat, alasannya unik. Alasannya dia tidak suka upacara bendera. Itu alasannya saudara. Dan di semester yang sekarang pelajaran sekarang udah kelas 3 ada kesalahan yang akan diulang lagi. Bukan hari Senin lagi saudara, tapi hari Rabu dia datang sekolah sama anakku. Karena berdua yang pertama itu sama anak IPA kelas 9. Hampir sama anak yang awal semester nggak ada Ibrahimnya datang sekolah. Datanya kapan? Setelah hampir 1 jam terakhir anak selesai. Karena anak 3 jam di kelas Ibrahim. Nah, anak tanya sama Ibrahimnya, ternyata Ibrahim tidak sampai pada ini saudara. Alasannya di sekolah itu bukan cuma karena dia tidur lagi, bukan saudara. Tapi ternyata Ibrahimnya bukan sampai tidak sholat subuh. Dengan kondisi dia tidak sholat subuh datang ke sekolah. Setiap dia terlambat, anaknya sudah sholat subuh dulu. Sudah berapa kali ini anak? Panggil Ibrahimnya dan dulu anak sedang belajar di 3 institusi. Akhirnya anda dapat masalah siswa dan anda dapat cara coba. Akhirnya anda coba. Walaupun anda tahu sebelumnya sudah coba, tapi tidak seperti yang secara sistematis yang diajarkan. Karena di 3 institusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas,
yang keduanya ada validasi kesalahan, yang ketiga tadi keyakinan. Kalau anak dulu tampil ketika melakukan segitiga restitusi kepada anak, tidak seperti saudara itu saudara. Anak cuma coaching aja. Karena udah 2-3 tahun yang lalu anak coba coaching. Ternyata dengan sistem ini saudara kita banyak bisa mengalih hal-hal yang unik dan informasi yang aneh-aneh yang tidak kita sangka-sangka dari siswa kita. Jadi apa yang terjadi pada Ibram, anak-anak tahu bahwasanya mungkin ada juga andil sekedar dari Ustazah dalam menindak Ibram. Karena anak tanya juga sama Ibram, apakah udah dipanggil atau dari dicoba sama Karim itu dengan Zalimah. Karena sebelum melakukan ini anak coba dari informasi yang lain. Karena anak takut Ibram sudah berubah, anak lakukan segitiga restitusi. Ternyata anak bertanya juga sama Ibram udah dipanggil dan semacamnya. Ya udah, kalau udah dipanggil kita coba diskusi, bisa ingin tahu apa yang terjadi pada Ibram dan kenapa Ibram tahu. Ini Ibram mau sesalah. Nah, jadi gitu Ustaz Salah, anak sudah menerapkan segitiga restitusi pada Ibram dan alhamdulillah yang sudah berubah dengan cara yang baik, itu segitiga restitusi. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran dan mudah-mudahan bisa diambil dan diadopsi caranya. Nah, berikutnya Ustaz Salah kita berada pada tahap penutup. Jadi diharapkan dengan segitiga disiplin positif ini Ustaz Salah, kita diharapkan bisa menjadi among atau menjadi manajer posisi kita. Tapi sebelumnya kita harus merefleksikan diri kita berada posisi mana dan lebih baiknya adalah posisi among atau manajer Ustaz Salah. Kata kita Dewantara, mereka itu adalah bukan artinya terlepas dari perintah, tapi mereka itu adalah kita cakap, anak-anak kita cakap buat mereka memerintah diri mereka sendiri. Jadi mereka bisa mengendalikan diri mereka sendiri sesuai dengan pendapat kita Dewantara tentang merdeka yang sebenarnya. Jadi akhir kata dari anak Salah, karena presentasi anak hari ini anak tutup dengan pantun bunga mekar di perbukitan, sawah banyak di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Saya Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya pada modul 1.4 tentang penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Marilah kita terus belajar dan menginspirasi dalam menumbuhkan semangat untuk menggali dan mengembangkan potensi anak-anak Indonesia yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka melalui budaya positif di sekolah-sekolah kita. Saya Khairul Umah, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.